Di sini ada PT ABC yang menjadi distributor kertas dan penyusunan anggaran kas bulanan periode Juli sampai Desember tahun 2021. Dari data tersebut ada saldo piutang tanggal 1 Juli sebesar Rp0, saldo kas tanggal 1 Juli sebesar Rp200.000, dan saldo minimum ditetapkan sebesar Rp180.000. Penjualan tahun 2021 bulan Juli Rp1.000.000, bulan Agustus ada Rp1.200.000, di bulan September ada Rp1.400.000, dan di bulan Oktober Rp1.200.000, dan November Rp1.400.000, dan Desember Rp1.000.000. Dengan pola sebagai berikut. 60% merupakan penjualan tunai, sedangkan sebesarnya penjualan kredit dengan pola penagihan piutang 60% diterima pada bulan terjadinya penjualan, 30% diterima 1 bulan setelahnya, dan 20% diterima 2 bulan setelahnya. Selanjutnya, sebesar 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih. Selanjutnya ada penerimaan dan pengeluaran lainnya sebagai berikut. Ini ada tabel dari bulan Juli sampai dengan Desember dari penerimaan dan pengeluaran. Dari soal yang lain, jika belum direkap seperti ini, kalian rekap satu persatu. Minimal bulan Juli ada penerimaan sewa, dituliskan penerimaan sewa berapa, dan di bulan Agustus ada penerimaan bunga, ditulis penerimaan bunga berapa. Karena ini sudah direkap, jadi kita masukkan penerimaan lainnya. Kemudian diminta susunlah anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Yang kedua, susunlah anggaran kas periode Juli sampai Desember tahun 2021. Yang ketiga, jika terjadi kelebihan kas, apa yang akan saudara usulkan? Uraikanlah setiap bulannya berapa kelebihan kasnya. Yang terakhir ada jika saldo kas minimum ditetapkan sejumlah Rp700.000, jumlah anggaran kas final. Apabila terjadi defisit, perusahaan dapat menentukan defisit dengan penambahan utang yang berbunga 1% per bulannya. Apabila terjadi surplus, kelebihan dana akan dialokasi untuk pembelian marketable securities setelah dilakukan pembayaran piutang. Jadi kan tadi ada saldo kas minimumnya di depan kan 180.000 ya, di sini jadi 700.000. Lalu ini kita masuk Excel-nya. Di sini sudah ada penjualan, di sini sudah ada data penjualan. Ini adalah 60% ya, dikali penjualan. Lalu untuk kredit itu total penjualan dikurangin penjualan tunai. Lalu piutang tak tertagih itu ditetapkan 10%. Ini dari piutang bruto atau dari penjualan kredit. Kemudian piutang neto berarti piutang bruto dikurangin piutang tak tertagih. Setelah itu kita drag aja ke bawah. Ini adalah jumlahnya. Setelah itu kita lanjut ke anggaran pengumpulan piutang itu di bulan Agustus sama terkumpul 50% dari piutang neto. Lalu bulan setelahnya ada 30%. Kemudian di bulan ini ada 20%. Lalu bisa di-drag ke bawah aja nanti totalnya. Ini adalah transaksi Agustus, berarti pelunasannya dari bulan Agustus, September, Oktober, dari November, terus Desember. Nah, jadi ada piutang, pada piutang di bulan November sampai Desember itu pelunasan berakhir di tahun 2022. Kemudian kita jumlahkan
ini ada tambahan piutangnya, kemudian kita drag ke bawah ya. Lalu kita cek benar apa enggak semua piutang neto itu sudah ada anggaran pelunasannya kapan gitu. Lalu di sini totalnya kita tambahkan. Nah, ini sudah selesai untuk anggaran piutangnya. Lalu kita bikin anggaran piutang. Piutang awal itu 0, lalu tambahan piutang berarti sekarang jumlah piutang adalah piutang awal dan tambahan piutang. Terus jumlah untuk penerimaan pelunasan di bulan Juli. Lalu akhirnya piutang dikurangi penerimaan. Lalu kemudian penerimaan pelunasan, nah piutang akhir bulan Juli menjadi piutang awal di bulan Agustus. Lalu kita drag ke bawah ya. Kemudian penerimaan pelunasan kita ambil dari anggaran pelunasan. Sekarang totalnya di posisi piutang awal bulan Juli, lalu ditambahkan piutang awal bulan Juli tambah piutang. Kemudian penerimaan piutang kita jumlahkan. Baru piutang akhir, jumlah piutang lalu piutang, jumlah piutang di situ, terus penerimaan pelunasan piutang dan piutang akhirnya udah. Lalu kita lihat ini di bulan November dan Desember sama apa enggak. Jika sama berarti kita benar ya. Lalu kita cek piutang akhirnya di bulan Juli ya, itu ada dibayar 180.000. Berarti piutang sisanya berapa di sini? Ya 72. Berarti kita tambahkan. Kemudian di bulan Agustus ini udah dibayar semua. Nah, sisanya berapa? Di bulan September dan Oktober. Jadi bulan September untuk transaksi bulan Juli, September untuk transaksi bulan Agustus, dan Oktober untuk transaksi lainnya. Lalu kita cek selisihnya. Ini kita cek selisihnya. Kita drag aja ke bawah. Jadinya berapa? Lalu kita masuk ke anggaran kas sementara. Saldo awal kas bulan Juli itu sebesar 200.000. Lalu ada penjualan tunai ada di kolom C3. Lalu penerimaan piutang kita ambil di anggaran pelunasan piutang. Kemudian penerimaan lainnya. Berarti kas tersedia yaitu saldo awal ditambah seluruh penerimaan kas. Saldo akhir berarti kas tersedianya berarti saldo awal plus seluruh penerimaan kas. Terus saldo akhirnya berarti kas tersedia dikurangi pengeluaran lainnya. Nah, di sini saldo awal bulan Juli menjadi saldo awal bulan Agustus.
Ini penjualan tunai kita ambil di kolom C. Bulan Agustus berarti C4. C5, C6, nah seterusnya. Kemudian penerimaan piutang kita draft ke samping, kemudian kas tersedia, lalu saldo akhir. Nah, di sini masih anggaran kas sementara, belum memperhitungkan saldo minimum ya. Nah, sekarang kita memperhitungkan saldo minimumnya ada 180.000. Nah, ini saldo awalnya. Saldo awalnya di sini kita drag ke bawah. Saldo awalnya 200.000, terus ambil dari atas, dari atasnya kita turunin ke bawah semua ya. Sampai saldo akhir. Nah, ini saldo akhirnya berarti saldo tersedia dikurangi pengeluaran lainnya. Bisa kita lihat saldo kas minimumnya ada berapa. Setelah itu kita cari saldo kas minimumnya berarti 180.000. Lalu surplus atau defisit kas berarti kurangi saldo kas dengan saldo kas minimum. Lalu kita lihat di sini, lihat kelebihan dananya kan 506 ya. Nah, kelebihan dana ini bisa kita gunakan untuk apa? Ada beberapa alternatif. Yang pertama, kita bisa untuk melunasi utang, untuk mengurangi beban bunga utang supaya beban bunga itu kecil. Kemudian ada juga kita bisa menginvestasikan surplusnya di pasar modal. Di sini karena kita tidak ada keterangan utang perusahaan, jadi kita anggap aja surplus ini kita investasikan di market securities. Nah, di situ. Nah, berarti di sini saldo kas akhirnya itu yang tadinya 686 diinvestasikan ke marketable securities menjadi 180.000. Dan 180.000 kas bulan Juli menjadi saldo kas bulan Agustus. Penjualan tunai kita bisa drag ke samping juga. Nah, untuk saldo kas minimum kita samakan, lalu ini kita kontras ke samping dan bawahnya juga ya setelah ini. Lalu kita lihat di sini mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lalu itu selalu surplus. Dimulai bulan Desember ini saldo kasnya defisitnya 714.400. Dan sebenarnya kita bisa menutupi defisit ini dengan cara menambah utang, atau kita bisa aja menjual marketable yang udah kita beli dan di periode-periode sebelumnya. Nah, yang sebelum ini kita beli marketable securities ini, kita membeli marketable securities sejumlah berapa defisit kas kita sehingga saldo berakhir menjadi 180.000. Kembali sesuai dengan saldo kas minimum. Jadi ini adalah anggaran kas dengan saldo kas minimum 180.000. Kalau ada surplus kita bisa beli marketable securities, dan kalau ada negatif kita bisa menjual marketable securities kita. Kalau pilihan yang kita sarankan ke manajemen berkaitan dengan marketable securities.
Bisa juga kalau surplus kita bayar utang, dan kalaupun defisit kita menambahkan utang, itu pun menjadi alternatif lainnya. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membuat anggaran kas. Kalau saldo kas minimum itu diubah menjadi 700.000, lalu kita copy, lalu bulannya kita copy juga. Saldo awal diambil di sini sama ya sampai ke penerimaan lainnya. Untuk kas tersedia berarti jumlah dari saldo kas awal ditambah jumlah penerimaan di bulan Juli ini. Kemudian pengeluaran lainnya kita ambil juga dari atas, lalu saldo kasnya berarti kas tersedia dikurangi pengeluaran lainnya. Nah, sekarang saldo kas minimum itu 700.000. Sekarang ini saldo kas minimumnya ada di 700.000. Nah, sekarang kita cek surplus atau defisitnya, karena ternyata kita ada defisit 14.000. Disebutkan bahwa kalau misal kita defisit, kita bisa menutupi defisit tersebut dengan melakukan tambahan utang. Ini ada tambahan utang sejumlah 14.000. Nah, ingat nanti kalau misalnya ada utang, berarti di sini ada komponen bunga utang. Bunga utang adalah 1% per bulannya. Ini nanti bulan Agustus akan muncul bunga utang. Ini kalau bulan Agustus belum dibayar bunga utangnya, maka bulan September akan muncul lagi bunga utangnya. Nah, sekarang kita lihat saldo kas akhirnya itu ada 686.000, lalu kita tambahkan utang. Nah, 700 berarti saldo kas bulan Juli menjadi saldo kas bulan Agustus. Ini penjualan tunai, kita copy ke samping. Kita copy ke samping. Nah, ini saldo kas minimumnya kita copy juga ke samping. Nah, surplus defisit di bulan Agustus ternyata tidak ada defisit. Kita biarkan utang di bulan Juli, berarti kita bayarkan utang 14.000. Nah, jangan lupa ada bunga utangnya di sini, berarti 1% dikali 14.000. Nah, jangan lupa nanti ada bunga utangnya di sini, berarti nanti 1% dikali 14.000. Saldo kas akhirnya itu berarti 846.000. Lalu di sini kita sudah selesai membayarkan utang dan bunga utang. Di sini kita belikan marketable securities menjadi saldo kas akhir, kita menjadi saldo kas awal, lalu kita bayarkan utang, bayar bunga utang, kemudian kita belikan lagi marketable securitiesnya. Jadi ini tandanya negatif. Jadi jika nanti tandanya negatif, berarti membayarkan utang kita, jadi ada yang keluar untuk pembayaran utang. Nah, kemudian untuk bulan September, saldo awalnya adalah saldo bulan Agustus. Ini kita drag ke samping nanti ya. Nah, di sini utang udah nggak ada lagi, berarti sekarang surplus yang di sini kita belikan semuanya marketable securitiesnya. Lalu di sini kita copy nanti ke samping, mulai di sini juga masih surplus. Nah, pas di bulan Desember mulai ada defisit
714.000. Nah, nanti pas bulan Desember itu ada defisit 714.000. Kita menutup defisit ini dengan menambahkan utang ataupun kita jual marketable securities kita ya. Dan di sini kita menjual marketable securities kita sehingga saldo kas minimum balik lagi ke 700.000, atau yang kedua di sini kita bisa, kalau nggak mau marketable securities kita tambahkan utang sebesar 714.000 sehingga nanti saldo kas akhir menjadi 700.000 kembali. Nah, jadi bisa kita menjual marketable securities atau menambahkan utang, tapi lebih menguntungkan kalau kita menjual marketable securities, karena memang kan fungsi utamanya itu tuh semuanya untuk membackup kalau kita ada kekurangan cash atau defisit atau cash defisit di sini. Sekian presentasi video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.